Sabda TV. Pasal tentang penjelasan rusuk keringanan untuk memperlihatkan berada dan rusuk dalam menyembunyikan dosa dan tidak suka orang-orang tahu. Kasageo amal awal, adapun yang pertama, fa'lam anna bi israril a'mali fa'idatal ikhlasi wan najati minar riya. Afil izhari fa'idatal iqtida'i wa taraghibin nasi fil khair. Ketahuilah, kata beliau, bahwa menyembunyikan amal soleh, itu ada faidah. Apa faidahnya? Itu lebih ikhlas dan selamat dari riya. Dan memperlihatkan amal juga ada faidahnya. Apa itu? Supaya orang-orang mau mengikuti kita. Dan memberikan anjuran manusia adalah kebaikan. Jadi menyembunyikan amal ada faidahnya. Memperlihatkan amal pun ada apa? Faidahnya. Ya. Wal mudhir lil amali wa min al a'mali ma la yumkinul israru bihi kal haji wal jihad. Dan di antara amal ada yang tidak mungkin untuk dirahasiakan, tak mungkin. Seperti haji, jihad, sholat berjamaah, masjid, ya. Wal mubhiril amali yanbaghi an yuraqiba qalbah. Dan orang yang memperlihatkan amal, ya hendaknya dia terus mengawasi hatinya, Pak. Karena kan yang namanya hati itu, Pak, kalau nggak diawasi, seringkali berkhianat dia. Hatta la yakuna fi hubbur riya al-khafi. Supaya apa, kata beliau? Supaya ya di hatinya itu tidak ada cinta kepada riya yang tersembunyi. Apa itu riya yang tersembunyi, Pak? Kedudukan. Pengen kelihatan kalau dia hebat. Iya. Bagianul iqtida'a bihi. Nah, ketika dia memperlihatkan amal, hendaklah dia berniat bahwa saya memperlihatkan amal ini tujuannya supaya orang-orang mengikuti saya. Itu niatnya. Wala yanbaghi lidh-dha'ifi an yakhda'a nafsahu bidzalik. Tapi kata beliau, ya, orang yang lemah, ya, jangan sampai menipu dirinya. Ya gini, kita tahu nih, kita ini orangnya mudah banget kena riya. Dan susah buat ikhlas. Terus kita ingin memperlihatkan amal kita dengan niat supaya orang-orang mengikuti kita. Padahal kita tahu sebetulnya hati kita ini lemah. Hati kita ini mudah banget kena riyanya. Maka yang seperti ini sama saja kita menipu diri sendiri. Ya. Artinya kalau kita tahu kalau kita ini lemah, mudah terkena riya, sulit untuk ikhlas, maka yang seperti ini jangan memperlihatkan apa? Amal. Jangan. Fa inna misal dhaif misal ghariq alladhi yuhsinu sibahatan dha'ifah. Karena perumpamaan orang yang lemah itu, Pak, seperti siapa? Seperti orang yang tenggelam, dia bisa berenang tapi masih lemah berenangnya itu. Belum jago gitu istilahnya, ya. Akibatnya apa? Ya, dia lemah dia.
Fanatara ila jama'ati minal gharqa farahimahu. Maka orang yang lemah berenang ini melihat ada orang yang tenggelam. Lalu dia merasa kasihan. Wa aqbala alaihim hatta tashabbathu bihi. Maka dia pun kemudian berusaha untuk menyelamatkan orang yang tenggelam ini. Dan orang tenggelam ini berpegangan sama dia, sementara dia berenangnya aja kurang bagus. Fahalaku wahalaqa ma'ahum. Akhirnya apa? Tenggelam bareng-bareng. Mati semua. Kenapa? Seperti orang seperti itu, Pak. Kalau kita imannya lemah, mudah kena ria, susah untuk ikhlas. Kemudian kita mau coba-coba, saya memperlihatkan amal saya. Kan niatnya yang penting baik. Saya niatnya biar orang ngikutin saya. Pas kita memperlihatkan amal, kena ria. Akhirnya binasa, saudaraku seiman. Fa'amma man qawiya wa tamma ikhlasuhu. Berbeda dengan orang yang ikhlasnya sempurna. Ikhlasnya kuat dia. Tasawuran nas bi'ainihi. Dan hatinya menganggap, buat apa sih pujian manusia? Dia meremehkan pujian manusia. Saya butuh pujian manusia. Wastawa indahu matruhum wa dhammuhum. Dan di hatinya sama saja dipuji ke, dicelah ke, gak ngaruh. Fala ba'sa bil idhari lahu. Maka orang seperti ini gak apa-apa. Dia memperlihatkan apa? Amal. Ya, cuman masalahnya apa? Kita tahu dari mana bahwa diri kita ini sudah hebat ikhlasnya. Ya. Yang lebih baik, yang lebih hati-hati apa? Yang lebih hati-hati adalah kita menyelamatkan diri, ya kan? Yang lebih hati-hati kita tidak memperlihatkan amal, itu lebih baik. Ya, karena keimanan kita kan gak sehebat keimanan para sahabat, Pak. Keimanan kita gak sehebat keimanan para ulama salaf. Mereka, para sahabat, para ulama salaf saja berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan apa? Amal. Apalagi kita yang imannya aja masih Senin Kemis, ya, masih mudah terkena ria. Bukankah yang lebih baik kita sembunyikan saja amal, nggak perlu kita perlihatkan kepada orang, nggak perlu kita update status, ya, di media sosial. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka ruya dzalika an jama'ati min as-salaf annahum kanu yudhiruna syai'an min ahwalihim asy-syarifah liyuqtada bihim. Dan telah diriwayatkan ada beberapa ulama salaf terdahulu yang memperlihatkan sebagian amal mereka itu yang mulia. Supaya apa? Supaya menjadi contoh untuk manusia. Ya. Kama qala ba'duhum li'ani hina sabar la tabku alayya fa inni ma laqattu bi khati'atin mundu aslantu. Sebagaimana sebagian salaf berkata kepada keluarganya ketika dia mau meninggal, kalian jangan tangisi aku, karena aku tidak pernah berniat keburukan semenjak aku masuk Islam. Ya. Diperlihatkan itu. Tujuannya apa? Supaya dicontoh. Nggak masalah. Ya, kalau memang kita yakin kita bakalan selamat dari apa? Ria, demikian pula selamat dari ujub. Iya. Waqala Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah libnihi, iyyaka an ta'sillah ta'ala fi hadhil ghurfah fa inni khatamtu fiha 12,000 khatmah. Abu Bakar ibn Ayyash berkata kepada anaknya, kamu jangan berbuat maksiat di kamar ini, ya. Di kamar ini saya sudah mengkhatam Quran 12.000 kali. Iya. Nah, di situ Abu Bakar bin Ayyash menceritakan amalnya. Namun wallahu alam, bedakan menceritakan amalan yang telah kita amalkan dengan menceritakan amalan yang akan kita
amal. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, riya setelah selesai beramal itu tidak berpengaruh. Kalau kita sudah selesai beramal, lalu muncul riya, maka kata Syekh Utsaimin, maka riya tidak berpengaruh. Kapan riya itu berpengaruh? Ketika kita sedang beramal atau akan beramal. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Walaupun ya Rasulullah SAW, para salaf terdahulu juga para sahabat pernah ya memperlihatkan. Contoh misalnya ketika itu Rasulullah SAW melihat ada beberapa orang fakir miskin datang ke kota Madinah dalam keadaan kelihatan susah hidupnya. Maka Rasulullah SAW merasa iba sekali melihat mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah selesai sholat berdiri di mimbar. Kata Rasulullah, hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat dari Ansar membawa satu kantung dirham. Disimpannya di hadapan Rasulullah. Melihat itu orang-orang langsung ikutan. Ada yang membawa dinar, ada yang membawa pakaian, ya. Sampai akhirnya disebutkan dalam hadis itu, sehingga ada 2 tumpukan makanan dan tumpukan pakaian yang besar. Melihat itu wajah Rasulullah pun langsung bersinar. Lalu beliau bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, maka ia dapat pahalanya. Dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Kenapa? Kata sahabat ini yang pertama kali mencontohkan, akhirnya diikuti yang lain. Ya. Saudaraku seiman, kita lanjutkan. Wa amar rukhsah fi kitmaniz dzunub, adapun keringanan dalam menyembunyikan dosa, farubbama dhanna dhanun anna kitmana khataya riya. Barangkali ada orang yang menyangka bahwa menyembunyikan dosa itu termasuk riya. Padahal bukan, kata beliau. Wa laysa kadzalik. Fa inna as-sadiq alladhi la yura'i idza waqa'at minhu ma'siyah kana lahu sitruha. Karena orang yang beriman, ya, yang tidak pernah riya, kalau ia jatuh kepada maksiat, sebaiknya seharusnya dia menyembunyikan dosanya itu. Jangan cerita-cerita ke orang. Lianna Allah yakrahu zuhural ma'asi, karena Allah benci kalau maksiat itu tampak. Dan Allah suka kalau maksiat itu ditutupi, saudaraku seiman. Makanya Rasulullah sabda, man sasara musliman sasarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi dosa atau aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Saudaraku seiman. Wa qad ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man irtakaba syai'an min hadhihi al-qadurat falyastatir bi sitrillah. Dan telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda. Di sini beliau menggunakan kata-kata telah diriwayatkan. Padahal ini hadisnya sahih, Pak. Ya. Dan dalam meriwayatkan hadis sahih itu, menyampaikan hadis sahih itu sebetulnya tidak baik untuk mengatakan telah diriwayatkan. Karena kata-kata telah diriwayatkan itu, ini untuk hadis yang lemah biasanya. Ya mungkin kita husnudon aja, mungkin beliau memandang hadis ini kurang kuat menurut beliau, ya. Sehingga beliau mengatakan telah diriwayatkan. Padahal hadis ini sahih. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda,
Man irtakaba syai'an min hadhil qadhurat. Siapa yang melakukan perbuatan maksiat, falyastatir bisitrillah. Maka hendaklah ia menyembunyikan maksiatnya itu. Iya. Fahadha wa in asabi dzambi lam yakhlu qalbu an mahabbati ma ahabbahu Allah azza wa jal. Wa hadha yansha'u an quwwatil iman. Maka orang seperti ini saat ia berbuat maksiat, hatinya masih mencintai apa yang kau cintai. Sementara Allah mencintai supaya dosa itu tidak diperlihatkan. Maka yang seperti ini menunjukkan akan kekuatan iman. Artinya orang yang menyembunyikan dosanya, tidak menceritakan dosanya kepada orang lain, Pak, itu menunjukkan akan kekuatan iman, saudaraku seiman. Ya. Wa yanbaghi an yakraha dhuhura dzambi an ghairi aidan. Dan seharusnya juga dia tidak suka kalau dosa itu terlihat dari orang lain juga. Kenapa? Fahadha atharu sidqi fihi, karena itu menunjukkan akan kejujuran iman diri. Iya. Ikhwata Islam. Maka dari itulah, ya, kalau kita melihat ada orang yang cerita tentang dosanya, langsung kita hindari, Pak. Kita katakan, akhi, antum nggak boleh cerita ke orang tentang dosa antum. Allah sudah tutupi dosa kamu, ngapain kamu buka? Iya. Wa min dzalika an yakraha damman nasi lahu. Demikian pula hendaklah ia tidak suka orang-orang mencelaknya. Min haitsu anna dzalika yushghilu qalbahu wa aqlahu an ta'atillahi ta'ala. Di mana yang seperti itu bisa merepotkan dia, menyibukkan hatinya dan akalnya dari menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna tab'a yata'adda bidzam. Karena tabiat manusia itu nggak suka dicela. Artinya kita Pak, juga nggak masalah kalau kita nggak suka dicela akibat dosa kita. Kalau kita berbuat dosa, kemudian ada orang yang mencela, terus kita nggak suka, yaitu tabiat. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak suka, artinya kita nggak mau taubat, bukan seperti itu. Kan sebagian orang sudah jelas-jelasan menyampaikan ilmu yang salah, kemudian ada orang yang mengkritik dan menyalahkan, nggak mau taubat, Pak. Iya. Dengan alasan saya nggak suka kalau saya dicela begitu. Yang nggak suka ya betul, itu tabiat. Tapi kalau udah jelas salah, ya kewajiban dia rujuk. Kewajiban dia untuk apa? Menjelaskan kepada manusia apa yang dia sampaikan itu salah. Ya. Akhal Islam saudaraku seiman. Wa bihadhil illah aidan yanbaghi an yakraha al-madh. Dengan alasan ini juga hendaklah dia tidak menyukai pujian. Tidak menyukai apa? Pujian. Idza kana yushghiluhu anillah. Karena pujian itu menyibukkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, faslun fi tarki ta'at khaufan minar riya. Pasal tentang meninggalkan ketaatan karena takut riya. Boleh enggak tuh? Kita meninggalkan ketaatan karena takut apa? Riya. Kata beliau, fa amma tarku ta'ati khaufan minar riya. Adapun meninggalkan ketaatan karena takut riya, fa in kana al-ba'itsu lahu 'ala ta'ah ghairud din, fa hadza yanbaghi an yatruk. Li'annahu ma'siyah la ta'ata fihi. Adapun meninggalkan ketaatan karena takut riya, jika pendorongnya adalah bukan agama, ya, terhadap ketaatan tersebut, maka nggak apa-apa, dia tinggalkan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Pak. Kita mau melakukan sebuah ketaatan, tapi pendorong kita melakukan ketaatan ini bukan karena agama, bukan. Tapi karena apa? Ya terpaksa lah atau gimana gitu.
Kita tinggalkan karena ria, tidak apa-apa kayak yang seperti itu. Ya. Sebab kalau kita melakukan ketaatannya bukan karena agama, seperti misalnya ada orang yang sholat duha, pendorong dia, niat dia sholat duha biar rezekinya banyak misalnya. Ya. Terus ketika dia mau melakukan sholat duha, aduh saya takut teriak nih. Boleh nggak ditinggalkan tuh sholat duhanya? Kata beliau, tak apa-apa, tinggalkan aja. Kenapa? Karena pendorongnya aja udah salah. Kamu mau sholat duha tujuannya supaya rezekinya apa? Banyak, kata beliau. Li'annahu ma'siyah, la ta'ata fi. Dan seperti ini maksiat namanya, bukan ketaatan. Kalau kita melakukan sholat duha, niatnya biar rezekinya banyak, ya, niatnya udah salah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 apa? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ulaika alladhina laysa lahu fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usaha. Gara-gara niatnya karena pengen dapat dunia, Pak. Ya. Wa in kana al-ba'itsu 'ala dzalika ad-din wa kana dzalika li ajlillahi ta'ala khalisan fala yanbaghi an yatruka al-amal li'anna al-ba'itsa ad-din. Tapi kalau kita melakukan ketaatan tersebut pendorongnya karena agama, karena mengharapkan wajah Allah semata. Ketika kita mau mengamalkan perbuatan tersebut, takut ria, aduh takut saya kena ria. Maka kata beliau, tidak layak dia tinggalkan amal tersebut. Lanjut beramal sambil kita menjaga apa? Hati kita. Ya. Karena apa? Takut ria itu bisa jadi pintu setan loh, Pak. Tiap kita beramal, setan langsung berbisik, nanti kamu kena ria loh. Akhirnya nggak jadi lagi. Akhirnya nggak jadi amalan kita tinggalin terus, Pak. Dan itu tentu tidak baik, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الشيطان. Demikian pula apabila dia meninggalkan amal soleh itu karena takut untuk dikatakan begini, oh kamu ria, maka jangan dia tinggalkan amalan tersebut, karena itu termasuk godaan setan. Itu godaan setan, Pak. Hati-hati, saudaraku seiman. Qala Ibrahim an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai ini Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, terkenal, ya, seorang ulama di kalangan tabi'in yang Masya Allah, beliau ahli hadis, ahli fikih dan yang lainnya. Iza ataka syaitan wa anta fi salatin faqal innaka mura'in fazidha bula. Kalau kamu sedang sholat, lalu datang setan membisiki, kamu ria, maka perpanjang sholatmu. Ya. Jadi kalau lagi sholat, ya, datang setan, lalu kemudian setan itu membisikkan ke hati kita, kamu ria, kamu gak ikhlas. Udah, langsung kita ejek setan dengan cara memperpanjang sholat kita, Pak. Biar kesal tuh setan. Ya. Wa amma ma ruya an ba'dhi salaf annahu taraka al-ibadata khaufan min ar-riya. Kama ruya an Ibrahim an-Nakhai anna insanan dakhala alaihi wa huwa yaqra'u fil mushaf. Fa'atbaqa al-mushaf wa taraka al-qira'ah wa qala la yarani hadha anni aqra'u kulla sa'ah. Ayuhmal hadha ala annahum ahassu min nufusihim binaw'i tazayyudin faqatal. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf,
bahwa mereka meninggalkan ibadah karena takut riya. Contohnya seperti Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai lagi baca Quran. Tiba-tiba ada orang masuk. Maka Qurannya langsung ditutup. Iya. Dan beliau meninggalkan baca Qurannya. Lalu beliau berkata, aku tidak suka ada orang yang melihat aku baca Quran setiap waktu. Maka maksud beliau adalah ketika beliau merasa ada godaan setan yang berusaha terus untuk membuat dia tidak ikhlas. Maka kalau kita merasa tidak yakin untuk ikhlas, pada waktu itu kita boleh meninggalkan amal, enggak pasal. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Faslun fi bayani mas yasihu min nasyatil abdi bisababi ru'yatil khalqi wa ma la yasih. Pasal tentang orang yang jadi semangat ibadah gara-gara dilihat orang. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Iya, kita terkadang gara-gara orang memperhatikan kita jadi semangat kita ibadahnya. Nah, beliau ingin memberikan perincian mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Qad yabitu rajulu ma'al mujtahidi. Terkadang seseorang bermalam bersama orang-orang yang sholat tahajud, mutahajjidin. Fayusalluna akfaral layl. Kebanyakan malam mereka sholat. Wa'adatuhu qiyamus sa'ah. Dan kebiasaannya adalah dia sholat tahajudnya cuma sesaat. Wa yuwafiquhu. Lalu ketika dia bersama dengan orang-orang yang biasa tahajudnya lama, jadi termotivasi. Akhirnya dia pun jadi tahajudnya jadi lama. Oh yasumuna ka yasum. Atau misalnya ada orang nggak biasa puasa, tapi ketika bersama orang-orang yang biasa puasa, jadi ikutan puasa, semangat. Walaulahum man ba'atha hadan nasyat. Kalau bukan karena mereka tidak semangat jadinya. Ya. Farubbama dhanna ba'dun anna hadza riya. Sebagian orang menyangka ini termasuk riya. Walaysa kadzalik, padahal bukan. Ya. Bal fihi tafsil. Namun di sini ada perinciannya kata beliau. Wa anna kulla mu'min yarghabu fi ibadatillah. Yaitu kata beliau, setiap mukmin itu pasti dia senang untuk beribadah kepada Allah. Setiap mukmin pasti senang. Ya. Walakin ta'uquhul awaiq. Tapi terkadang banyak penghalang-penghalang untuk dia beribadah. Wa tastahwihil ghaflah. Dan sering kali terkena kelalaian di hati. Warubbama kanat musyahadatul ghair sababan li zawalil ghaflah. Nah, ketika dia melihat orang lain yang taat, lalainya hilang. Ya. Wandifa'ul awaiq. Dan penghalang-penghalang untuk ibadahnya jadi hilang juga. Jadi akhirnya semangat lagi tuh, Pak. Ya. Fa innal insan idza kana hiya fi manzilihi tamakkana minan naum ala firashin wati'in wa tamatta'a bi zawjatihi fa idza bata fi makanin gharibin indafa'at hadhihi syawagil. Seorang insan kalau di rumahnya sering kali apa Pak? Kalau di rumah itu terkadang seseorang tuh Pak senang tidur gitu Pak. Ya, bersenang-senang dengan istrinya. Tapi ketika dia berada di suatu tempat asing dan dia bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan, ketaatan, indafa'at hadhihi syawagil. Kesenangan-kesenangan itu kan jadi hilang, Pak. Jadi kita termotivasi untuk ikut apa? Beramal. Wa hasalat lahu asbabun tab'atsu 'alal khair
Sehingga itu menjadi sebab dia yang mendorong untuk berbuat kebaikan. Jadi yang seperti ini termasuk riya bukan? Bukan. Iya. Maka dari itu ya akhwal Islam saudaraku seiman. Kalau kita misalnya kalau baca Quran sendirian males gitu Pak. Tapi ketika sama teman-teman yang senang baca Quran jadi termotivasi. Jadi kita semangat lagi baca Qurannya. Seperti ini riya bukan? Bukan. Seperti ini namanya termotivasi kita untuk bisa apa? Ya membaca Quran. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Waqad ya'suru alaihi shaum fi manzilihi likasratil mata'ib. Ada orang lagi kata beliau susah puasanya, susah puasa sunnah karena di rumahnya banyak makanan. Istrinya senang masak-masak. Ya. Istrinya senang masak-masak, senang bikin kue. Jadi tiap mau puasa sunnah nggak jadi lagi. Ya. Bi khilafi ghairihi fa fi mithli hadhil ahwal yantadibu syaitan bisaddi an ta'ah. Dalam keadaan seperti ini, Pak, setan sangat kuat sekali untuk menggoda orang supaya apa? Meninggalkan ketaatan, ya tidak? Iya. Wa yaqul idza amilta ghaira adatika kunta mura'iyan. Ya. Nah, kemudian terkadang setan memberikan godaan. Ketika kita ikutan puasa, termotivasi karena teman-temannya puasa juga, setan datang. Allah, kamu kemarin tak puasa, sekarang puasa. Kamu riya. Iya. La yanbaghi an yaltafita ilaih. Maka jangan didengar tuh kata-kata setan tuh. Lanjutkan puasa. Iya. Wa innama yanbaghi an yanzura ila qasdihil batin. Layaknya dia melihat akan niat dia yang ada di hati dia. Kalau memang niat dia karena Allah dan dia puasa tersebut karena termotivasi sama teman-teman, ya alhamdulillah. Itu ikhlas bukan riya sama-sama. Tapi ya begitulah yang namanya setan itu akan berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya kita meninggalkan apa? Ketaatan. Diberikan was-was itu. Ya. Masya Allah. Nah, disinilah Pak, manfaatnya kita berteman dengan teman-teman yang semangat dalam ketaatan tuh begitu Pak. Ya. Antum kalau punya teman yang semangat datang ke majelis taklim, semangat kepada ilmu, antum jadi termotivasi untuk menuntut. Makanya saya merasakan jauh banget ya waktu di Saudi itu Pak. Karena lingkungan di Saudi itu memang sudah lingkungan ilmiah Pak. Iya. Sehingga yang kita pikirkan hanya ilmu, dan ilmu. Makanya tidak aneh. Di sana ilmu dan ulama luar biasa. Karena memang sudah terbentuk lingkungan keilmiahnya. Sementara kita di Indonesia, lingkungan kita tidak mendukung masalahnya Pak. Makanya semangat menuntut ilmunya kurang. Ya. Untuk baca kitab-kitab kurang. Senangannya yang instan lupa. Kenapa? Karena kita tidak ada lingkungan yang mendukung masalahnya Pak. Pak di sini penting ya. Antum sebagai seorang kepala rumah tangga, coba kita bisa membentuk sebuah lingkungan dalam keluarga yang senang baca. Iya, yang senang kepada ilmu. Jadikan anak-anak kita lebih senang baca buku daripada lihat media sosial. Penting banget Pak, membentuk lingkungan itu penting karena itu sangat memberikan motivasi saudaraku seiman. Iya. Akhwal Islam saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, wa yakhtabir amrahu bi an yumathila al-qaum fi makanin yarahum wa la yarawnahu. Fa in ra'a nafsahu taskhu bit-ta'abbudi fahuwa lillah. Wa illam tasku kana sakha'uha indahum riya.
Waqis ala hadha. Coba kita uji, kita benar ikhlas apa enggak. Kalau kita berada di tempat yang dilihat oleh mereka, kita jadi semangat. Dan ketika kita sendirian gak semangat, nah ini jangan-jangan kita bukan karena Allah, tapi karena dilihat orang. Maka seperti ini bisa dipastikan kata beliau, bukan karena Allah, itu riya itu. Maka saat itu kita tinggalkan. Ya kata Islam sadaqah seiman. Fahadi jumlatu abadi riya. Nah inilah ya sejumlah penyakit-penyakit riya. Fakun bahasan anha wa tafaqqad niyataka. Hendaklah kamu selalu membahas masalah ini. Karena masalah keikhlasan itu penting, Mbak. Dan riya itu bahayanya besar di dunia dan akhirat. Dan selalu periksa niat kamu. Fa inna riya'a akhfa min dabibin namli. Karena riya itu kata Rasulullah lebih tersembunyi daripada langkah apa? Semut. Sebab dalam hadis Rasulullah mengatakan begitu. Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibil namal, kata Rasulullah SAW. Kesyirikan dalam umatku ini lebih tersembunyi daripada langkah apa? Semut. Maksudnya gimana? Gak kerasa. Tahu-tahu kita kena riya aja. Makanya kita harus ekstra hati-hati dalam masalah ini. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Jangan pernah merasa aman. Ini penyakit yang paling berat itu ketika kita merasa apa? Merasa aman dan merasa iman saya udah kuat kok, insya Allah saya nggak bakalan riya. Hati-hati, Pak. Ini termasuk kalbis iblis, ya. Wa yanbaghi lil muridi an yulzima qalban al-qana'ata bi ilmillah fi jami'i ta'ati. Dan orang yang menginginkan ridho Allah, hendaklah dia berusaha untuk mengikatkan hati dia untuk merasa cukup dengan pandangan Allah kepada dia. Cukuplah Allah yang tahu aja udah. Saya nggak butuh orang tahu. Kalau antum punya seperti ini di hati antum, Pak. Antum mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah terhadap antum, luar biasa. Antum gak butuh orang tahu, Masya Allah. Ini baru Masya Allah. Itu menunjukkan akan keikhlasan yang kuat, ya. Makanya ya, salafus soleh seperti ini, Mbak. Salafus soleh itu ketika sendirian, Mbak, lebih kuat, lebih semangat ibadah dibandingkan saat di depan manusia. Beda dengan kita. Saat di depan orang kita semangat, saat sendirian kita nggak ada semangat. Kenapa? Yaitu karena kurangnya keikhlasan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Iya. Wa innama yaqna'u bidzalika man khafallaha wa rajah. Dan orang yang merasa cukup dengan ilmu Allah terhadap dirinya, itu hanyalah orang yang takut kepada Allah dan berharap karunia Allah saja. Wala yanbaghi an yu'ayyisa nafsahu minal ikhlas bi an yaqul innama yaqdir alal ikhlas al aqwiya. Dan jangan dia membuat putus asa dari ikhlas, dengan mengatakan, saya lemah. Yang bisa ikhlaskan cuma orang-orang kuat saja. Kalau saya kan lemah. Akhirnya dia putus asa. Sudah ya. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Fayaturkul mujahadah fi tahsil ikhlas. Dia pun akhirnya meninggalkan mujahadah. Ya, berjihad melawan dirinya. Hanya karena dia merasa dirinya lemah. Akhirnya setan berhasil, menggoda diri kita. Ya. Jangan pernah, Pak, kita merasa lemah. Jangan pernah. Ingat, setiap manusia sudah diberikan oleh Allah kekuatan, Pak. Gunakan kekuatan kita, Pak. Makanya sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ya. Nabi mengatakan, ahlun nari khamsah. Penduduk api neraka itu ada 5. Yang pertama siapa yang Rasul sebutkan? Ad-da'if alladzi la zubrolah.
Itu orang yang lemah di hadapan maksiat dan tidak menggunakan akalnya. Ya. Orang yang lemah gak menggunakan akal pikiran kita bagaimana supaya kita cerdas, supaya kita bisa ikhlas. Kita ini terkadang kalau cari duit cerdas, Pak. Cari dunia cerdas kita, Pak. Tapi cari akhirat kok jadi tiba-tiba jadi orang blow on begitu loh. Jangan sampai seperti itu, Mas. Justru kita cari akhirat harus cerdas, Kak. Ketika kita tahu nih, saya ini kok lemah banget di depan maksiat, mudah jatuh pada maksiat. Coba gunakan akal pikiran kamu. Putar otak kamu. Gimana supaya diri kamu selamat dari maksiat? Pelajari sebabnya kenapa. Ya. Makanya ya nakhi, Nabi dalam hadis tadi menyebutkan bahwa penduduk api neraka itu yang pertama siapa? Yaitu orang yang lemah. La zubra lahu ay la aqlahu. Nggak punya akal, nggak menggunakan apa? Akalnya dia. Bagaimana dia bisa untuk menyelamatkan dirinya dari maksiat. Ya. Demikian pula kita. Kalau kita tahu kita orangnya sulit untuk ikhlas, jangan nyerah, nggak boleh nyerah. Nggak boleh putus asa. Gunakan akal pikiran kita. Jadilah jadi orang yang cerdas untuk mencari kehidupan akhirat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi cerdas itu bukan cuma matematikanya hebat, Pak, dapat 100, enggak. Matematikanya hebat, fisikanya hebat, biologinya hebat, tapi kerjaannya maksiat aja. Ini orang bodoh ini, Pak. Karena kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hakikat orang yang cerdas itu orang yang apa? Mempersiapkan dirinya untuk kematian. Itu orang cerdas itu, Pak. Adapun cerdas dalam artian dia apa? Hafalannya banyak, ya, matematikanya hebat, tapi dia nggak mau beramal soleh, ya ini bukan cerdas hakikatnya. Ini orang bodoh, Pak. Yep. Tertipu dia dengan kehidupan dunia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Ibrahim bin Adham, beliau bercerita, ta'allamtul ma'rifata min rahibin. Cerita beliau, dia belajar ma'rifat katanya dari seorang pendeta. Tapi ini cerita saya nggak perlu bawain karena nggak bagus, Pak, belajar dari seorang pendeta. Bagusnya kita belajar dari ulama, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke kitab Dammil Kibr wal Ujub. Bab celaan terhadap sombong dan ujub. Oh, ini hati-hati nih, terutama antum-antum yang punya kelebihan, ya. Kelebihan ilmu, kelebihan amal, kelebihan harta, hati-hati nih. Ini penyakit ini, ya, seringkali masuk kepada orang-orang yang punya kelebihan, Mas. Antum hafal Quran bisa kena penyakit ini loh, Pak. Ujub dan sombong. Antum suka sholat tahajud, puasa sunnah, bisa kena loh, Pak, penyakit ini. Ujub dan sombong. Makanya kita ini, Pak, dalam beramal soleh ini dihadapkan pada dua penyakit, Pak. Dan dua-duanya bisa membatalkan amal. Penyakit pertama, membatalkan amal sebelum dan ketika beramal. Apa itu? Ria. Ria itu membatalkan amal ketika muncul ria sebelum beramal dan setelah sedang beramal. Adapun setelah selesai beramal, ria tidak berpengaruh. Yang berpengaruh setelah selesai beramal apa? Ujub dan sombong. Muncul rasa ujub. Antum bisa sholat tahajud nih. Terus habis kelas sholat tahajud, antum ngelihat teman antum tidur. Nah, tidur.
mendingan saya sholat. Wah, mulai muncul ujub tuh, Pak. Ya. Kata Syekh Utsaimin, al-ujub muhbitun lil amal. Ujub membatalkan amal. Capek-capek tahajud batal gara-gara kita merasa lebih baik daripada orang lain. Hati-hati, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ada akhwat udah bercadar, kemudian melihat yang belum bercadar diremehkan. Alah, ya, hati-hati loh, Mbak. Ya, kamu pakai cadar bukan untuk menyombongkan diri, apalagi terkena ujub. Kamu pakai cadar itu tujuannya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati, Pak. Ya. Kamu sudah hafal Quran 30 juz. Pas melihat ada orang yang hafal yang cuma 1 juz, kamu remehkan. Waduh, Pak, itu sombong, Pak. Dan sombong ini, Pak, saya kalau dibandingkan dengan zina, dengan riba, mana yang lebih berat dosanya? Hah? Lebih berat mana, Pak? Zina, riba, korupsi, itu masih di bawah ria, ujub, sombong. Ingat, hati-hati ya. Ria, ujub, sombong itu lebih berat daripada zina, mencuri, korupsi. Ya, bukan kita sedang menganggap remeh zina, bukan, Pak. Ini dalam hal perbandingan ini, Pak. Kalau dibandingkan mana yang lebih berat? Ya, hati-hati. Jangan sampai badannya kita taat tapi hati kita maksiat. Badannya sholat tapi hatinya ria. Setelah selesai sholat kena ujub lagi. Ya Allah. Ya. Musibah besar, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini kitab celaan terhadap sombong. Dan apa? Ujub. Apa itu sombong? Rasulullah mendefinisikan sombong dengan 2. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menganggap remeh apa? Manusia. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh apa? Manusia. Inilah sombong, saudaraku. Ketika kita ada yang menasihati dan ternyata yang menasihati itu orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Lalu kita nggak terima hanya karena kita merasa lebih baik. Sombong tuh, Bang. Sombong. Ya. Antum karena merasa mobilnya Alphard pas melihat yang Avanza, Avanza ya. Lalu antum meremehkan. Sombong. Ghamtun nas itu. Meremehkan manusia. Mendingan yang Avanza tapi hatinya selamat daripada pakai Alphard kena penyakit ujub dan sombong. Akhirnya mobil Alphardnya malah memasukkan dia ke dalam api neraka. Hati-hati itu. Apalagi tuh bapak-bapak yang suka mogi-mogian, hati-hati tuh, Pak. Bawa motor gede, bum 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 bum. Kalau di jalan tuh udah kayak orang mantap sudah, Pak. Yang lain gak mikir, yang lain mikir udah. Itu perasaan ujub dan sombong itu muncul, Pak. Hanya karena cuma bawa moge itu, Pak. Ya. Hati-hati ya, akhi. Kalau antum bawa motor besar, motor mewah, ternyata antum tidak bisa lepas dari hati antum dari ujub dan sombong, jual itu. Jual. Daripada memasukkan ke dalam api neraka, mendingan jual. Mendingan pakai sepeda ontel atau motor biasa, tapi hati kita selamat, ya khas. Ya. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak sedang mengharamkan moge, tidak. Saya cuma ingin mengingatkan Anda yang sedang senang dengan moge, motor gede itu.
jaga hati antum. Jangan pernah hati antum kerasuki hati ujub dan sombong. Ya. Karena kemewahan sering kali kemasukan itu. Antum punya HP aja bisa bikin ujub, Pak. HP-nya mahal, Masya Allah. HP apa? iPhone 15 Pro Max. Oh. Ya. Kalau jalan HP-nya petantang petenteng berkelihatan. Nih Pro Max loh. Hati-hati tuh, Pak. Itu HP yang memasukkan ke neraka itu. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakallah, Pak. Saya pernah bawakan hadis di sini juga. Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi ya waqad ajabathu jummatuhu idh khusifa bihil ard." Ketika seseorang sedang berjalan dan dia merasa bangga diri, ujub dengan rambutnya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab dalam bumi itu sampai hari kiamat. Lihat, Pak. Dia merasa sombong, merasa angkuh dengan ujub dengan rambutnya yang indah. Tiba-tiba Allah tenggelamkannya ke dalam. Hati-hati, Mas. Ya, ujub dan sombong itu penyebab pelakunya diadab dalam kuburnya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Insyaallah kita akan baca pasal ini pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.